Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم ولله على الناس حج البيت. Mengerjakan haji merupakan kewajiban terhadap Allah bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, siapa yang mengingkari kewajiban itu, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sungguh Allah Maha Kaya dari semesta alam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah, kita bersama berkumpul di rumah Allah nangko melakukan tugas sebagai seorang muslim salat zuhur secara berjamaah. Salam dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kaji kita dengan tema al-kabair, dosa-dosa besar, yang pada pertemuan sebelum Ramadan sudah kita bahas sampai dosa yang ke-6. Pada kesempatan kini kita bahas dosa yang ke-7 menurut Imam Az-Zahabi, yang judul bukunya adalah Al-Kabair, yaitu dosa besar orang yang wajib melakukan ibadah haji tapi ndak mau melakukan ibadah haji. Kita tahu Bapak dan Ibu-ibu bahwa Islam itu seperti satu bangunan, yang bangunan itu disangga dengan 5 tonggak yang sangat kuat. Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun, ditegakkan atau dibina bahasa Indonesianya. Dibangun agama Islam itu di atas 5 tiang atau 5 tonggak. Berarti tegaknya Islam secara sempurna ketika 5-nya itu dijalankan. Bila mana orang sudah mampu menjalankan ke-5-nya dan ada yang tidak menjalankan, berarti tidak mampu membina Islam atau menegakkan Islam secara sempurna. Syahadat ya an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, syahadat. Tentu di dalam kajian tauhid pembahasan syahadat iko jalih pada. Karena kalimat syahadat itu menyaksikan, membuktikan bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Syahadat itu tidak saja mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi terbukti dalam hidup awak, nyato nampak bahwa perilaku kita menggambarkan Allah itu adalah ilah kita. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan ibadah salat. Wa jago baik-baik seperti iko ritme dan irama kehidupan awak. Karena salat yang kerjakan saban waktu iko menghapuskan antara satu salat dengan salat sebelumnya selama bukan dosa besar. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahuma majtuni batil kabair. Antara salat ke salat dihapuskan dosa di Allah selama
kita tidak melakukan dosa besar. Dikolai dosa kecil dari pagi sampai siang kau diawak. Maka dengan wak tegakkan salat zuhur kini secara otomatis berdasarkan hadis yang sahih itu, Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. 3, wa ita'iz zakah. Bayar, engkau lakukan ibadah berupa membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jalankan ibadah haji bagi orang yang sudah istita'ah. Ayat yang wak baca tadi dalam surat ketiga surat Ali Imran. Jadi kewajiban setiap muslim melakukan ibadah haji yang sudah memiliki kemampuan. Ada memang beberapa sisi istita'ah itu. Tapi yang jalih kini penting semangat itu dulu. Semangat awak menjalankan rukun Islam yang nanti kalau kita ditanya, kita bisa jawab. Kalau sampai pertanyaan kawan, lain batagakkan rukun Islam, lain pergi haji, lain. Ndak usah lo kita cemas nanti mati awak di sini. Memangnya kalau ndak kasih tu ndak mati awak kan. Awak lah tu beko, baat tu di sini hilang beko. Memangnya di padang luang mungkin awak ndak hilang-hilang kan. Yang jalan ketika istita'ah kita sudah ada, maka jangan kita tunda-tunda pelaksanaan ibadah haji itu. Dalam hadis yang sahih di Nabi katakan, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj. Wahai manusia, kata Nabi kita, maka Allah sungguh mewajibkan kepada kalian melakukan ibadah haji, fahujju, maka pergi hajilah kalian. Ada amar, ada perintahkah kita untuk melakukan itu? Kalau ia memang kini daftar tunggu itu lama, bagi awak kalau sudah mampu, tandanya bukti awak ingin pergi haji, awak daftar kan? Awak lah tu Ustaz mati, awak enggak urusan awak. Kalau nanti Allah bilang, tanya lain mendaftar, lain pergi haji, lain mendaftar, bangko nak pergi, mati duluan kan? Ada jawabannya. Karena ternyata Bapak dan Ibu Saudara bahwa semangat orang pergi haji di sebahagian daerah tidak kita ragukan. Bahkan kinilah ada di daerah tertentu daftar tunggu tu sampai puluh tahun kan. Jadi kalau mendaftarnya di usia 15 tahun, umur 55 pergi haji kan. Kau dilihat gambar ketika mendaftar, Allah gaib bantuannya kini kan. Yoiko lah orangnya kok. Kan? 50 tahun daftar tunggu kan. Tapi kok toh begitu mana daftar tunggu, tidak ada urusan awak kan. Kalau Allah sudah tentukan kita pergi haji, Bapak dan Ibu-ibu, dan tiba-tiba masuknya panjang umur awak. Atau mungkin ada peraturan pemerintah, sianan bau umur sekian, dipacapek daftar hajinya, enggak pergi hajinya. Kan ada dulu. Kalau lebih 60 tahun kate, 3 tahun sesudah tu dibarangkian lah kan. Maka tu Bapak dan Ibu-ibu kata Nabi fahujju faqala rajul akulla amin ya Rasulullah. Nabi, kalau itu wajibkah kami tiap tahun? Karena konteksnya tentu sahabat bertanya sebagai orang yang di Arab atau di Jazirah Arab. Apakah kami tiap tahun ya Rasul? Karena yang bertanya tidak orang Bukit Tinggi, tidak orang Indonesia, tapi sahabat Nabi yang berada sekeliling beliau. Faqala rajul akulla amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun kami pergi haji ya Rasulullah? Fasakata hatta qalaha thalathan faqala law qultu na'am lawajat wala matastat. Akhirnya Nabi awak diam Nabi sebentar. Karena pertanyaannya afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun kami ya Rasulullah pergi haji? Apa jawaban Nabi yang tadi yang sebentar. Faqala thalatha. Nabi berkata 3. Qala ya Rasulullah, faqala Rasulullah. Nabi katakan lau qultu na'am, andaikan amu jawab iyo, la wajib, maka sungguh kamu wajib haji tiap tahun kan. Tapi kalimat Nabi itu menunjukkan bahwa haji itu dalam riwayat lain hanya sekali seumur hidup.
Maka kalaulah wak jalankan ibadah haji, lah selesai wak ke situ, maka selesai kewajiban awak. Ketika ada perintah agama menegakkan Islam dengan 5 tonggak, itu sudah kita tagakkan kan. Makanya kalau kini awak sedang menggalih, lai kaki 5 galih awak, atau kaki 2 saja, tidak sampai kaki 5 tu, jo kaki saya awak menggalihkan. Baniat lah awak pai haji kan. Ya. Baniat saya ke Allah, ya Allah mampukan ambo pai haji, tapi jangan dipaksakan. Kenapa tidak ada yang sulit bagi Allah? Apalagi biasanya kerinduan orang ke Baitullah itu Allah jawab dengan segala cara. Oh mungkin dia awak kini mampu. Sebab dia orang kaya kan. Meli awak ibunya lah kalau pergi haji dulu andun. Apailah ambo daftarkan. Maka dari itu bapak dan ibu-ibu rindu awak ke Baitullah. Karena kini awak melihat Baitullah tu digambar, nampak dia di dinding kan. Kadang-kadang sengaja nak balik gambar tu. Kadang-kadang bagi aja lampu supaya nampak tengah malam kan. Orang seroman orang sedang tawaf. Kalau awak pai ke sinan, nampak persis dia awak. Awak bersobok di Kaabah itu kan. Ba'a orang lari antara Safa Marwah satu awak menikmatinya. Karena ibadah haji bapak dan ibu-ibu adalah ibadah berkunjung ke Baitullah. Karena cuy ibu-ibu kadang-kadang lah tua, ndak apa doanya ledo, tak ba'a ledo. Karena ibadah hampir lu tibo di sinan banyak beribadah Allah. Karena do buku dia kalau pergi haji waktu payah mapa, lapanek mapa, indaknya dapat ndak ba'a barang ke karuikan. Lain ibu-ibu tinggal di sepai kasinan anyang saja sah jo ibadah haji awak, karena ibadah haji itu berkunjung ke Baitullahnya itu. Maka Nabi katakan, andaikan kamu katakan lau qultu na'am la wajabat, andaikan kamu katakan iyo ambo angguakan kalian wajib tiap tahun. Maka sekali semua ibu bapak dan ibu-ibu, bagi awak yang memiliki istita'ah kemampuan ke situ, maka kita berkewajiban melakukan ibadah haji. Ada riwayat yang kesahihannya digugat oleh para ulama. Tapi sekedar untuk motivasi dia awak beramal adalah ndaba awak pakai hadis itu. Karena ada hadis bapak dan ibu-ibu, bagi orang yang mampu tapi nyondak pai ibadah haji, maka mereka mati nanti dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis kos dhaif kata sebagian ulama, tapi kalau kita sambungkan dengan kewajiban ibadah haji, orang yang istita'ahnya sudah ada, tapi nyondak pai haji, ada kesejalanan antara hadis itu dengan riwayat menandakan bahwa hadis itu bisa naik jadi hasan li ghairi namanya. Maka itu paling tidak bapak dan ibu-ibu untuk awak motivasi awak beramal jalani hidup. Maka mari wak jadikan itu bahagian dari pangan awak dalam hidup, bahwa awak bercita-cita, berkeinginan untuk bertemu ke Baitullah. Bila mana disebut di Nabi awak banyak kelebihan ketika awak pergi haji beribadah, itu bonusnya kan. Ketika minum zam-zam saja lah dapat fadilah, doa dijabah. Ketika awak di Hijr Ismail, ketika awak berada di tawaf sekeliling kamu, ketika Safa Marwah lari kecil kan, ketika motong rambut sampai awak nanti ke Madinah ada Raudhah, dan semua itu tentu bonus bagi orang yang pergi haji. Tapi secara prinsip pai kasitunya Tuhan yang dituntutkan. Ya pak yang kini lau mua tuo pitih banyak, jangan besok jadi setrika pitih itu kan. Wando-andoan pitih mati awak, senyum anak awak. Untung mati ya pak den. Itunya anak-anak tak bagaimana. Untung mati. Kau nak dapat dia pitih keduanya. Awak lebih saktinya dalam malaikat kubur di malaikat. Awak merasa pitih awak wa ando-andoan kecil awak komandolong kironya manggolong kironya kan. Maka benar kata Imam Husain Az-Zahabi, diposisikan bahwa orang yang wajib pergi haji
tapi tak pergi haji, bahagian dari dosa besar dan dosa yang ketujuh dari dosa besar. Insyaallah minggu depan kita pertegas seperti apa istita'ah itu dan apa yang mesti awak persiapkan memperkuat hati awak untuk pergi haji. Saudara awak kini pergi haji, awak bimbing jamaah haji yang lagai kalau nyoy duit juga. Aduh, kamu meninggal sedekah. Kamu berjalan dari jam 7 pagi, dek jamaah hilang, mencari jamaah kan. Mencari jamaah hilang paniang bapak dah. Kiranya lah bersobok di orang, umumkan orang jalan kaki 7 kilo tengah pani. Ya kan? Ranggai na hilang kut 70 tahun kan. Awak saya suka mati berjalan. Apa dia jalan kalau mati pak nyawa lagi. Tapi alhamdulillah pulang jonya kan. Pada itu jangan awak pikirkan adalah tua mati dan mereka. Mamanya di rumah dah mati awak. Mamanya di rumah mati masuk surga awak. Mamanya mati sinan sama jauh bujaya awak tinggal. Indah juga badannya. Kad itu kalau ada istita'ah di awak, daftar awak pada marasai di akhirat besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.